bidan Dian yang bertugas pada siang hari ini. Bagaimana Bu, yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini saya mau memeriksakan anak saya ini barusan jatuh dari sepeda. Oh, seperti itu ya Bu. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, di sini nanti saya akan melakukan penanganan awal pada anak jatuh ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nanti tujuannya untuk apa? Agar mencegah parahan pada luka anak ya Bu. Baik. Baik, saya sudah cuci tangan terlebih dahulu dan untuk langkah yang selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan detetek. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat terlebih dahulu keadaan si anak, apakah anak mengeluhkan ada sakit ataupun memar, adanya luka atau tidak. Baik, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita harus mengecek kesadaran si anak, apakah anak ini sadar sepenuhnya atau tidak. Bagaimana cara mengeceknya? Yaitu kita bisa lihat si anak merespon apa yang kita ucapkan atau tidak. Kita bisa memanggil namanya ataupun dengan menepuk si anak. Lalu jika anak ini ternyata terjatuh, ada luka, kita harus menyiapkan obat merah, lalu plester, lalu paracetamol dan juga kasa steril. Baik, untuk yang selanjutnya, jika ternyata anak mengalami memar, lalu kita harus, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mengompresnya dengan air dingin dan air hangat. Yang pertama, kita mengompresnya terlebih dahulu menggunakan air hangat selama 15 menit. Jika sudah, lakukan beberapa kali, lalu ganti menggunakan air yang lebih dingin lagi dan dilakukan selama 15 menit kembali. Jika sudah, kita harus mengulanginya dengan air yang lebih hangat. Tunggu sampai dengan 15 menit kembali. Lalu jika sudah, baik, kita nilai ulang keadaan si anak. Jika anak ini tidak kunjung membaik, maka kita melakukan langkah yang selanjutnya. Dan jika anak ini sudah membaik, maka kita melakukan perawatan yang selanjutnya. Baik, jika sudah, kita cuci tangan kembali. Baik Ibu, anaknya sudah dilakukan perawatan ya Bu? Iya, udah. Nah, ini kan anaknya cuma luka hanya memar ya Bu. Nanti Ibu bisa melakukan perawatan yang selanjutnya di rumah. Seperti saya tadi, yaitu dengan cara mengompres dengan air dingin terlebih dahulu ya Bu selama 15 menit. Nanti diulangi beberapa kali dan dikompres lagi dengan air yang lebih dingin. Lalu nanti yang akhirnya dikompres dengan air yang hangat ya Bu selama 15 menit juga. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, terima kasih. Lekas sembuh ya Dek. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya bidan Dian yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, ada. Ya, Ini mau memeriksakan anak saya nih Bu. Pulang tadi jajan, anak saya jajan. Iya, Terusan tuh pulang-pulang keracunan. Nggak tahu keracunan apa kenapa gitu. muntah, diare. Iya, muntah, diare, terusan mual-mual. Ibu, sebelum saya melakukan tindakan yang selanjutnya, saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Nanti saya akan melakukan penanganan awal pada anak Ibu. Tujuannya untuk apa? Agar mencegah keparahan dari keracunan tersebut ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya sudah cuci tangan terlebih dahulu dan untuk yang
langkah selanjutnya yaitu kita memakai sarung tangan DTT. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita lihat keadaan si anak. Apakah anak ini mengalami gejala keracunan atau tidak. Bagaimana gejala keracunan pada anak, yaitu bisa mual, muntah, diare, ataupun mengeluarkan air liur, dan ada tidaknya sumbatan pernafasan, dan juga anak ini mengalami susah menelan atau tidak. Untuk yang selanjutnya, kita cek ulang kesadaran si anak, apakah ini sadar sepenuhnya atau tidak. Bagaimana cara mengeceknya, yaitu kita bisa lihat si anak ini sadar atau tidak dengan cara memanggilnya, dia merespon atau tidak, dan bisa juga dengan menepuk si anak. Lalu jika anak ini mengalami gejala keracunan, kita bisa memberikan air susu ataupun air putih. Baik, kita nilai ulang keadaan si anak. Jika anak ini tidak kunjung membaik, maka kita melakukan langkah yang selanjutnya. Dan jika anak ini sudah membaik, maka kita melakukan perawatan yang selanjutnya. Baik, jika sudah, kita cuci tangan kembali. Sudah dilakukan penanganan awal ya Bu, sudah saya berikan susu dan air putih. Nanti jika semisal mohon maaf terjadi seperti itu lagi, Ibu bisa melakukannya di rumah sendiri ya Bu. Penanganan awalnya bisa menggunakan air susu ataupun diminumi air putih seperti itu. Jangan jajan sembarangan lagi ya Dek. Itu aja. Apakah ada pertanyaan Bu? Tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah cuci tangan terlebih dahulu, dan untuk yang langkah selanjutnya yaitu kita memakai sarung tangan DTT. Baik, jika sudah, bismillahirrahmanirrahim, kita lihat dengan seksama apa yang dialami si anak. Jika anak ini mengalami luka bakar, maka langkah yang pertama yaitu kita harus mengalirkan air kepada luka bakar si anak. Untuk yang selanjutnya, jika sudah, yaitu kita harus menutupi luka bakar tersebut menggunakan kasa steril. Jika sudah ditutup dengan kasa steril, maka langkah yang selanjutnya yaitu membawa anak ke fasilitas kesehatan. Jangan mencoba untuk memecahkan sendiri, dan apalagi mengoleskan seperti mentega, kecap, ataupun pasta gigi. Kita nilai ulang keadaan anak tersebut. Jika tidak kunjung membaik, maka kita lakukan langkah yang selanjutnya, dan jika sudah membaik, maka kita lakukan perawatan yang selanjutnya. Jika sudah, kita bisa cuci tangan kembali. Melakukan penanganan awal pada anak Ibu ya Bu. Jika terjadi seperti ini lagi, Ibu bisa melakukan penanganan awalnya, yaitu tadi seperti saya mengalirkan dengan air yang mengalir, dan nanti jika sudah bisa ditutup dengan kasa yang steril ya Bu, lalu bisa dibawa ke fasilitas kesehatan ya Bu. Jangan mencoba mengoleskannya menggunakan pasta gigi, mentega, ataupun kecap dan lain sebagainya ya Bu. Itu nanti akan menimbulkan infeksi seperti itu. Apakah ada pertanyaan Bu? Udah Bu. Baik, jika tidak ada, terima kasih. Lekas sembuh ya Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Iya. Ibu, sebelumnya perkenalkan,
saya Bidan Dian yang bertugas pada siang hari ini. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ada ini saya memeriksakan anak. Nah, tadi kesedak makanan Bu. Baik Ibu, anak Ibu tersedak ya. Nanti saya akan melakukan penanganan awal pada anak Ibu. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar makanan tadi yang tersedak bisa keluar. Apakah Ibu bersedia? Iya. Selanjutnya yaitu kita lihat keadaan si anak, apakah anak ini mengalami tersedak atau tidak. Jika anak ini mengalami tersedak, yaitu langkah yang selanjutnya kita berdiri di belakang anak tersebut dan dengan posisi kaki kanan lututnya menempel ke lantai dan kaki kiri seperti ini. Lalu anak usahakan untuk menunduk, lalu tangan kita di bagian perut mata dan seperti ini. Lalu kita seperti ini sampai benda ataupun makanan yang tersedak keluar. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita melakukan abdominal thrust. Caranya bagaimana? Yaitu anak terlentang, lalu tangan berada di samping dan kita melakukan penekanan pada dada selama beberapa kali. Ulangi beberapa kali. Lalu lihat keadaan si anak. Jika anak tersebut tidak kunjung membaik, maka kita melakukan langkah yang selanjutnya, dan jika membaik, kita melakukan perawatan yang selanjutnya. Baik Ibu, saya sudah melakukan penanganan awal pada anak Ibu ya. Mohon maaf jika terjadi lagi, nanti Ibu bisa melakukannya seperti yang saya tadi sudah jelaskan dan lakukan ya Bu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bu? Tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada, terima kasih ya Bu. Sama-sama.